Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk selalu menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Apalagi di zaman sekarang ini, semakin susah untuk menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Lantas, bagaimana cara kita untuk menjaga keluarga dari api neraka itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pemirsa Tadabbur Ilmi, Surat At-Tahrim ayat 6 di atas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat tersebut, kita juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarga agar taat dan patuh kepada perintah Allah untuk menyelamatkan kita dan keluarga dari api neraka. Karena keluarga merupakan amanah yang harus dipelihara baik saat di dunia sampai di akhirat. Diriwayatkan bahwa ketika surat At-Tahrim ayat 6 ini turun, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, kami sudah menjaga diri kami, dan bagaimana kami menjaga keluarga kami?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Larang mereka mengerjakan apa yang kamu dilarang mengerjakannya, dan perintahkan mereka melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu." Begitulah caranya menyelamatkan mereka dari api neraka. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang kasar dan keras, yang pemimpinnya berjumlah 19 malaikat. Mereka diberi kewenangan mengadakan penyiksaan di dalam neraka. Mereka adalah para malaikat yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Selain daripada itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga berwasiat kepada keluarga dan para sahabatnya agar mereka menjauhkan diri dan keluarganya dari siksa neraka, sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, "Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Murrah bin Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Syam, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abu Manaf, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Hashim, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan untuk menolak siksaan Allah kepadamu sedikit pun. Selain kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut." Hadis riwayat Muslim. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka adalah dengan selalu mengerjakan perintah sholat dan memiliki sifat sabar. Hal itu karena sholat merupakan kunci keimanan seorang hamba. Jika ia yakin dan percaya akan adanya Allah, sudah barang tentu ia akan beribadah kepadanya. Karena sesungguhnya beribadah adalah suatu cara untuk berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji kepada orang yang istiqomah dalam sholatnya
maka sholatnya itu akan menjauhkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab atau kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah dan amal-amal ketaatan lainnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Solat yang kita kerjakan memiliki harapan supaya dapat diterima di sisi Allah, karena sesungguhnya jika solatnya sempurna, maka amalan lain pun akan ikut sempurna. Akan tetapi apabila solatnya rusak, maka amalan lainnya pun akan ikut menjadi berantakan. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang pertama kali akan diperhitungkan dari manusia pada hari kiamat dari amalan-amalan mereka adalah solat. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, dan dia lebih mengetahui segala sesuatu. Lihatlah kalian pada solat hambaku, apakah sempurna ataukah memiliki kekurangan. Jika solatnya sempurna, maka akan dicatat baginya pahala yang sempurna. Namun jika solatnya terdapat banyak kekurangan, maka lihatlah kalian apakah hambaku memiliki amalan-amalan solat sunnah. Jika ia memiliki amalan solat sunnah, maka sempurnakanlah pahala bagi hambaku disebabkan solat sunnah yang ia lakukan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Setelah istiqomah dalam mendirikan solat, ia juga dianjurkan untuk bersifat sabar dalam segala hal. Sabar ketika cobaan melanda, ataupun sabar ketika ditimpa kekayaan. Karena sabar adalah kunci agar amal ibadah yang dilakukan dapat ikhlas dan diterima Allah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin. Segala keadaan yang dialaminya sangat menakjubkan. Setiap takdir yang ditetapkan Allah bagi dirinya merupakan kebaikan. Apabila dia mengalami kebaikan, dia bersyukur dan hal itu merupakan kebaikannya. Dan apabila ia ditimpa keburukan, maka dia bersabar dan hal itu merupakan kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa Tadabbur Ilmi, demikianlah pembahasan mengenai cara yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan diri dan keluarga dari siksa neraka. Sungguh siksaan neraka memang benar adanya, walaupun sampai saat ini kita belum bisa melihat hal itu karena hal itu adalah gaib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggambarkan bagaimana siksa neraka, siapa saja yang menjadi penghuninya, dan siapa saja yang dimasukkan ke dalam surga. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.